Hai semuanya. Walaupun liburan Natal, kita bisa tetap saat teduh, tetap mencari Tuhan dengan segenap hati, menikmati hadirat Tuhan. Amin. Yuk kita memuji menyembah Tuhan sama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita nyanyikan lagi. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Indahnya hadirat-Mu memenuhi hati kami. Yesus, kami menyembah. Yesus, kami mau mendekat. Hanya kasih-Mu yang kami rindukan. Hadirat-Mu Tuhan, ada sukacita
suaramu, sungguh indah hadiratmu. Kami mau terus ada dalam hadiratmu, Yesus. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Katakan lagi, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Tuhan, sungguh Tuhan, hadirat-Mu Tuhan adalah tempat di mana kami suka Tuhan berdiam Tuhan. Tuhan, di hadirat-Mu ada kekuatan, ada pengharapan. Saat kami merasa sendiri, Tuhan, ketika kami berlari ke hadirat-Mu Tuhan, Engkau selalu memberikan kedamaian buat kehidupan kami Tuhan. Engkaulah sahabat kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penolong kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mau dengar suara-Mu, kami mau dengar firman yang akan mengubahkan, menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Ini kami, ini hati kami mau dengar-dengaran. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan suara Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman semua. Sukacita banget ya ketika kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa diam di hadirat Tuhan. Nah sekarang waktunya kita lanjutkan, kita membaca Alkitab kita lanjutkan pembacaan hari ini di kitab Nehemia ya. Jadi hari ini bacaan kita adalah di Nehemia pasal yang ke-5 sampai ke-6. Teman-teman bisa baca dulu ya nanti pasal yang ke-5. Nah hari ini di saat teduh bersama kita akan baca di Nehemia 6 ayat yang pertama sampai ke-15. Oke, kita baca sama-sama ya. Teman-teman di rumah juga bisa baca dengan suara yang keras supaya kita bisa memperkatakan firman bersama-sama. Oke, yuk kita baca Nehemia 6. Pembangunan tembok diselesaikan, usaha-usaha membunuh Nehemia. Ayat yang pertama. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Ayat 4. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku memberikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gesemu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Ayat 7. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar oleh raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami. Pikirnya, mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ayat yang ke-10, ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar
bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. 13. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Amin. Ya, kita baca ya kitab Nehemia, kita ikuti cerita Nehemia. Kalau teman-teman ikuti dari Nehemia 1, kita sudah mengenal siapa itu Nehemia dan diceritakan ya Nehemia ini sedang ada dalam proses membangun kembali tembok Yerusalem. Ya, siapa sih Nehemia itu? Nehemia itu adalah orang biasa. Dia itu bukanlah arsitek gitu ya yang bisa membangun tembok. Awalnya dia hanyalah juru minuman raja. Tetapi hati Nehemia itu dipenuhi belas kasihan dan Tuhan memberikan mimpi dan visi kepada Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem sehingga orang-orang Yahudi, orang Israel itu bisa terlindungi. Nah, sama seperti kita hari ini. Kita sama seperti Nabi Nehemia. Bukan berarti kita membangun tembok ya sekarang benar-benaran tembok. Enggak, tapi hari ini setiap kita, kakak di sini dan teman-teman semua, Tuhan itu kasih mimpi buat setiap kita. Tuhan itu kasih visi atas setiap kehidupan kita. Tuhan itu memanggil kita untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, mau itu di sekolah kita, di keluarga kita. Kita diberikan visi oleh Tuhan. Kita diberikan sebuah mimpi untuk mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Nah, kalau teman-teman baca juga ya, perjalanan Nehemia itu nggak mudah. Ketika dia mempunyai mimpi, ketika dia mempunyai visi, dia punya belas kasihan, ingin mendirikan tembok. Ya, banyak banget tantangannya, banyak sekali penghalang-penghalangnya. Ketika dia mau membangun tembok itu ada orang yang menertawakan, ada orang yang mengejek, ada musuh-musuhnya yang nggak suka. Oh, ini orang Israel mungkin mau berkhianat kepada raja. Oh, ini orang Israel kayaknya berbuat seenaknya sendiri. Banyak orang-orang yang mencoba menghalangi Nehemia. Ya, perjalanannya nggak mudah. Sama kayak kita hari ini, dalam kita mengerjakan visi Tuhan, dalam kita mencoba meraih mimpi yang Tuhan kasih atas kehidupan kita, pasti kita sering banget menjumpai tantangan, bener ya? Perjalanannya nggak mudah. Mungkin banyak orang meragukan kita. Mungkin kita menemukan banyak rasa kita ragu. Kita merasa, aduh kayaknya nih mimpiku ini terlalu susah untuk dicapai. Aduh kayaknya nggak ada yang support aku, keluargaku, orang tuaku nggak mengerti apa yang jadi visi Tuhan atas kehidupanku. Ya, kita merasa kita ini sendiri dalam menggapai visi kita, mimpi kita. Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika Tuhan itu memberikan visi dan mimpi, Tuhan itu tidak membiarkan kita untuk menggapai visi dan mimpi itu begitu saja. Tapi di setiap tantangan dan di setiap masalah yang ada, Tuhan itu mau dan sanggup untuk menolong kita. Amin. Ya, sama seperti Nehemia yang pada akhirnya Nehemia ini dari perjalanannya ya, yang awalnya diragukan, banyak orang menentang. Bahkan dia pun sebenarnya gak punya background untuk bisa membangun ya. Dia bukan arsitek, bukan orang yang mengerti. Tapi ketika dia tetap mau mengerjakan visi Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Akhirnya kita baca tadi di ayat yang ke-15, temboknya akhirnya selesai. Nah, di ayat yang ke-16 kalau kita baca, kakak bacain ya. Ayat yang ke-16 bunyinya kayak gini. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Wah, keren ya Tuhan itu. Ketika Tuhan itu mengutus kita, Tuhan itu yang juga akan mengurus kita sampai akhir. Ya, ketika Tuhan memberikan kita mimpi, Dia yang juga akan menggenapi mimpi itu atas kehidupan kita. Tuhan itu sanggup menolong kita dalam setiap tantangan yang ada. Nah, pertolongan Tuhan itu
dalam bentuk apa aja sih? Ya, mungkin seringkali ketika kita lagi down, ketika kita menghadapi tantangan, seakan-akan kita ini nggak bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita seakan-akan kayak mau menyerah sama mimpi kita, sama visi kita. Ya, padahal pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, dari ayat yang kita baca, ada 2 poin yang menjadi rema yang ingin kakak sampaikan buat teman-teman semua. Pertolongan Tuhan itu ada dalam bentuk apa aja? Yang pertama, pertolongan Tuhan itu tidak selalu dalam cara yang spektakuler. Tapi pertolongan Tuhan itu terjadi dari hal-hal biasa yang kita lakukan. Ya, mungkin kalau teman-teman baca ya di Perjanjian Lama, mungkin sering kita lihat Tuhan mengadakan mujizat kepada tokoh-tokoh di Alkitab. Mungkin kita berpikir, oh pertolongan Tuhan itu harus yang wah kayak gitu ya, harus yang mujizat kayak gitu. Tapi sebenarnya pertolongan Tuhan itu nyata ketika kita itu tetap taat dan tidak lari dari tantangan. Sama seperti tadi Nehemia, ya ada orang yang bilang ke Nehemia, udah kamu lari aja ke bait suci, kamu berlindung di sana. Ya, tapi apa yang Nehemia lakukan? Dia gak lari dari tantangan. Tapi dia tetap mau taat, dia tetap mau menyelesaikan mimpi Tuhan, visi yang Tuhan kasih. Ya, jadi hari ini kita lihat juga ketika Nehemia itu diancam ya sama musuhnya. Ayo kita ketemuan. Nehemia itu tahu musuhnya itu mau membunuh dia. Apa yang Nehemia lakukan? Ya, apakah Nehemia minta Tuhan untuk mengadakan mujizat yang kayak gimana? Enggak, tapi yang Nehemia lakukan itu dia melawan musuhnya itu. Dia melawan orang-orang yang ingin mencelakakan dia dengan apa? Dengan perkataannya. Ya, dengan perkataannya yang berhikmat, dengan perkataannya yang sudah diurapi Tuhan. Nah, teman-teman tahu nggak sih, Tuhan itu memberikan kuasa dalam perkataan kita loh, untuk kita itu melawan setiap tantangan. Jadi hari ini, mungkin kalau kita lagi ngalami tantangan, kita lagi merasa desperate dalam menggapai mimpi kita, visi kita, terus kita merasa nggak ada pertolongan Tuhan, yuk sama-sama kita sadari bahwa Tuhan itu sudah urapi kita. Tuhan itu mau menolong kita dari ketaatan kita, dari iman kita. Jadi yuk sama-sama kita belajar untuk berkata-kata iman. Kita memperkatakan iman. Kalau kita lagi down, kalau kita lagi bingung harus ngapain, yuk sama-sama kita bilang ke diri kita sendiri, ayo terus berharap sama Tuhan. Ayo gak boleh nyerah. Ayo percaya Tuhan akan menolong. Karena pertolongan Tuhan itu ada ketika kita percaya ke Tuhan. Ketika kita mau berserah kepada Tuhan dan kita gak lari dari setiap tantangan yang ada. Lalu yang kedua, pertolongan Tuhan itu akan membuat kita mampu menyelesaikan mimpi kita dengan tuntas dan sempurna. Amin ya. Sama kayak kita baca tadi di pasal yang ke-6, diceritakan bahwa akhirnya finally temboknya itu berhasil diselesaikan. Bukan sebuah tugas yang mudah ya. Itu tembok benar-benar besar sekali, ya, panjang sekali, dan banyak orang yang bekerja. Bahkan kalau teman-teman baca di pasal-pasal sebelumnya, orang-orang yang membangun tembok-tembok itu pun orang-orang yang bukan ahli pembangunan gitu ya. Ada yang tukang emas, ada yang pekerjaannya bukan pembangunan seperti itu. Tapi ketika Nehemia ini berserah kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan itu akan menepati janjinya, Tuhan akan menolong setiap tantangan, setiap masalah yang dihadapi, akhirnya mimpi dan visi itu bisa terselesaikan. Ya. Jadi hari ini kalau kita pun lagi stuck, kalau hari ini kita lagi bingung, kita banyak kendala dalam kita menggapai cita-cita kita, mimpi kita, yuk jangan menyerah. Ya, jangan menyerah di tengah jalan. Ketika kita sudah memulai sesuatu bersama dengan Tuhan, yuk kita selesaikan juga sama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu gak pernah nyerah sama kehidupan kita. Tuhan itu setia. Jadi kalau Tuhan hari ini pegang tangan kita juga mau pegang tangan kita. Untuk kita berlari sampai garis akhir menggenapi visi Tuhan atas kehidupan kita. Ya, kalau hari ini kita menemui tantangan dan kita ingin menyerah, yuk sama-sama lagi kita ingat di awal ketika kita menerima janji Tuhan, kita menerima mimpi Tuhan. Kita ingat-ingat lagi, kenapa ya kok hari ini aku melakukan ini? Siapa sih
yang ngasih mimpi ini? Siapa sih yang kasih visi ini? Yaitu Tuhan. Dan Tuhan adalah pribadi yang selalu menepati janjinya. Visi Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita terus mengerjakan visi Tuhan, mimpi Tuhan, visi Tuhan itu yang akan terus selalu menopang kehidupan kita, dan Tuhan yang akan membantu kita untuk menyelesaikan sampai tuntas dan sempurna. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita. Pertolongannya ada dari hal-hal kecil, dari ketaatan kita, dalam perkataan kita yang diurapi Tuhan, itu ada pertolongan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Dan pertolongan Tuhan akan membuat kita menyelesaikan setiap mimpi dan visi yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Mau percaya kepada Tuhan, yang mau percaya kok Tuhan itu sanggup menolong, Tuhan selalu menyertai, Tuhan itu setia, Tuhan akan menggenapi janjinya atas setiap kehidupan kita. Boleh angkat tangannya. Yuk sama-sama kita katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, meskipun banyak tantangan, meskipun hari ini usiaku masih muda, perjalanan masih panjang banget. Mungkin dalam menggapai mimpi, banyak orang-orang yang menentang, banyak orang-orang yang gak percaya. Tapi yuk sama-sama kita mau bilang ke Tuhan, bahwa Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menolong. Engkau sanggup menguatkan, Engkau sanggup untuk membantu aku menyelesaikan sampai garis akhir nanti Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Thank you Tuhan. Kami tahu pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat Tuhan. Tuhan, pertolongan-Mu itu selalu ada Tuhan. Kau yang bantu kami untuk kami selalu merasakan pertolongan-Mu di setiap hari. Saat kami merasa kuat, saat kami merasa lemah, kami selalu berjalan bersama Engkau Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mimpi kami, visi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan cuma apa yang kami mau, apa yang kami ingini, bukan apa yang kami ambisikan, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Dan kami cuma mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, kami mengasihi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, kita itu punya Tuhan yang besar. Sehingga Tuhan pun akan memberikan visi yang besar dan mimpi yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan bukan hanya meletakkan saja visi dan mimpi yang besar itu, tapi Tuhan juga memperlengkapi kita untuk kita sampai pada visinya. Dan juga Tuhan pun yang akan menolong kita pada setiap tantangan-tantangan ketika kita akan menggapai visi yang dari Tuhan itu. Nah, teman-teman, ya, Tuhan tuh juga pakai loh komunitas rohani, ada teman-teman CG, kakak-kakak CG Kids yang akan mengingatkan kita supaya kita itu nggak nyerah, supaya kita itu bisa tetap berjuang ketika kita hadapi tantangan, kita nggak jadi down karena ada komunitas tersebut yang akan mengingatkan kita, yang akan mendoakan kita. Jadi buat teman-teman yang belum join CG Kids, segera join ya. Kalian bisa klik link di bawah ini atau kalian juga bisa ketik komen di kolom komen. Kakak tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible.
Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.